Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egiptiana Puspitaningrum, mahasiswa PPG Prajabatan Kimia Gelombang 2, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan pengukuran pemahaman peserta didik atau asesmen. Pengertian dari asesmen sendiri itu menurut para ahli, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Richard 2008. Kemudian asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk memonitor kemajuan dan bila disebutkan dalam definisi saya tentang tes, suatu penilaian ini bisa saja terdiri dari tes atau bisa juga terdiri dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, monitoring tingkah laku, dan sebagainya. Terry 2008. Kesimpulannya, asesmen ini merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa atau siswa, kelas atau mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap kriteria, tujuan, atau capaian pembelajaran tertentu. Penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Sementara evaluasi atau evaluation adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Fungsi asesmen yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen ini berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Tujuan asesmen sendiri itu yang pertama ada keeping track, menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada checking out, mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Yang terakhir adalah summing up, suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan asesmen lainnya yang pertama ada memantau perkembangan proses pembelajaran siswa, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atau proses dan hasil pembelajaran siswa, kemudian memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan, dan yang ketiga ada wahana kontrol kualitas lulusan, kemudian yang terakhir penunjang akuntabilitas institusi. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama adalah performance assessment. Performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan dengan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Yang kedua adalah penilaian portofolio dan penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan,
Selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga penyajian data. Yang ketiga, product assessment dan self-assessment. Product assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu, sementara self-assessment merupakan suatu proses penilaian terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada contoh assessment. Yang pertama, asesmen diagnostik. Contohnya adalah asesmen kognitif, ini bisa berupa pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dan yang kedua adalah asesmen non-diagnostik. Ini bisa dengan tes gaya belajar atau tes yang lainnya. Kemudian asesmen formatif. Contohnya adalah produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan nilai berupa angka. Kemudian asesmen sumatif. Ini produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Contoh nyatanya adalah asesmen sumatif biasanya dengan PTS atau juga dengan PAS. Analisis kasus Diana. Pertanyaan pertama itu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kita lakukan, pertama bertanya pada wali kelas sebelumnya juga kepada orang tua Diana. Yang kedua mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga menyiapkan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan untuk menemukan gaya belajar yang mungkin Diana miliki. Jika memang gaya belajar Diana adalah auditori, maka asesmen yang tepat dilakukan adalah dengan tes lisan kepada Diana dan dilakukan secara individual di depan kelas menyesuaikan dengan gaya belajar Diana. Tetapi jika tidak memungkinkan tes lisan secara langsung dapat dilakukan melalui media lain, seperti via Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, melakukan self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai diri sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari pada mata pelajaran tertentu. Pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen selama pembelajaran. Asesmen formatif digunakan sebagai metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pembelajaran peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran, dapat memantau pembelajaran peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkala, serta berkelanjutan, dan dapat memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Pelaksanaan asesmen formatif diharapkan dapat langsung mengetahui perkembangan Diana, karena langsung memberikan umpan balik yang dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah dilakukan performance assessment. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon atau lisan. Sebagai bahan pertimbangan, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dan yang ketiga adalah dilakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari atau berbagai hal.
Teknik penilaian diri dapat dilakukan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertanyaan selanjutnya, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Berdasarkan kasus Diana, dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pendidik harus mampu memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Untuk mencapai pembelajaran yang memihak pada peserta didik, perlunya pendidik melakukan asesmen agar proses pembelajaran efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan dan pemilihan asesmen harus disesuaikan dengan kebutuhan Diana. Kemungkinan Diana memiliki kesulitan dalam membaca. Diana memiliki gaya belajar auditori dan individual. Dalam pembelajaran tatap muka, kemungkinan Diana dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena Diana mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.